Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, kita mulai aja materi hari ini ya. Kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang untuk mata kuliah pemrograman web ya. Kita akan lebih fokus lagi ke PHP Object Oriented Programming gitu ya. Jadi kita akan bahas pendekatan pemrograman berorientasi objek. Ya, mungkin ini hal baru nih buat kalian nih yang baru belajar programming ya. Nanti ini harus dipahami nih suatu materi kunci atau materi yang harus kalian kuasai untuk jadi seorang programmer atau developer aplikasi baik berbasis web maupun mobile. Tapi kali ini kita akan bahas pendekatan object oriented programmingnya dengan bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari, yaitu bahasa pemrograman PHP gitu ya. Oke, ini saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi di dalam dunia nyata nih, di real world ya. Jadi ada beberapa istilahnya permasalahan di dunia nyata gitu ya. Dapat kita solusikan dengan komputasi, dengan komputer, yaitu tentu saja dengan bahasa pemrograman atau programming language dengan dua pendekatan ya. Pendekatan yang awal sebelum eranya object oriented programming adalah menggunakan pendekatan prosedural. Jadi prosedural itu artinya kita harus buat suatu fungsi gitu ya, atau fungsi ya, atau ya prosedur gitu ya, suatu prosedur yang ada inputannya nanti dan ada outputannya gitu ya. Jadi di pendekatan prosedural itu dia lebih ke arah nanti ada data dimasukkan ke dalam suatu fungsi ya, kemudian nanti diolah, datanya dihasilkan output ya, data sebagai input nanti diolah sebagai output, seperti itu ya. Jadi data dan fungsi adalah dua hal yang terpisah gitu ya. Nah kemudian contoh bahasa pemrograman prosedural itu diantaranya adalah mungkin pernah dengar kalian itu namanya Pascal ya, Pascal programming. Itu kemudian ada juga Fortran ya, atau Quick Basic, yaitu bahasa pemrograman generasi awal, itu masih pendekatannya prosedural. Saya dulu pertama kali belajar tuh bahasa pemrogramannya tuh ini Pascal gitu ya, di kampus dulu belajar praktikum komputernya pakai bahasa pemrograman Pascal gitu ya. Kemudian juga coba-coba pakai Basic gitu ya. Nah sekarang sudah pendekatannya di era teknologi yang terbaru, dipelopori oleh Java ya, dipelopori oleh bahasa pemrograman Java di 90-an. Itu dikenal namanya object oriented programming. Jadi data dan fungsi digabung menjadi dalam suatu yang namanya objek atau kelas nanti gitu ya. Jadi data dan fungsi itu digabung dalam suatu ini enkapsulasi ya, contohnya di sini gambarnya kapsul gitu ya, digabung menjadi satu, jadi bagian dari suatu yang namanya dibungkus gitu ya, yang namanya kelas atau objek nanti gitu ya. Nanti ada objek kendaraan atau kelas kendaraan atau mobil misalkan, ada kelas orang, objek orang gitu ya, dan traffic light. Nah, ini semuanya dibungkus ke permasalahan di dunia nyata seperti ini. Ya kan di dunia nyata ada sini ada mobil, ada lampu merah, ada orang gitu ya. Itu dibungkus, dibuatlah suatu objek seperti di dunia nyata, layaknya di dunia nyata yang namanya mobil, traffic light, orang misalkan. Nah, nanti punya data di dalamnya, punya fungsi di dalamnya. Nah, kalau pendekatannya seperti itu, object oriented ya. Jadi tadi ya, tidak lagi memisahkan antara data dan fungsi, tapi data dan fungsi itu digabung, dibungkus dalam satu layer yang namanya satu objek ya, yang namanya objek atau kelas nanti gitu ya. Jadi istilahnya POP dan OOP. POP itu procedural oriented programming, pemrograman berorientasi prosedural gitu ya. Jadi dia data-data itu semuanya dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi cara kerjanya seperti itu.
procedural language ya. Data-data ini dimasukkan ke dalam fungsi, jadi nanti diasumsikan sebagai lokal data. Kemarin kan belajar tuh lokal variable ya, sama seperti itu ya. Nah, tapi kalau object oriented dia membungkus fungsi dan data dibungkus dalam satu kotak, ini namanya kelas itu ya. Nah, nanti saling berkomunikasi tuh antara objek dan kelas tuh saling berkomunikasi. Bisa saling ngirim data tuh nanti ya. Misalkan dari objek yang A ngirim ke yang B misalkan, atau B memanggil fungsi yang ada di A dan seterusnya, itu saling berkomunikasi, berinteraksi. Nah, itu object oriented seperti itu ya. Jadi pemrogramannya sudah memetakan apa yang ada di dunia nyata menjadi suatu objek yang di dalam komputasi komputer. Ada objek mobil dipetakan sebagai kelas nanti ya, istilahnya kelas atau objek nanti di dalam di komputasinya, di komputernya gitu ya. Nah, apa sih prosedural? Jadi procedural oriented programming adalah program ditulis melalui prosedur. Prosedur itu rangkaian fungsi-fungsi. Kalian kan belajar fungsi itu, itu namanya fungsi. Gitu ya, prosedur juga disebut juga prosedur. Jadi bedain ya prosedur dan fungsi di sini ya. Jadi program ditulis melalui prosedur atau fungsi yang melakukan proses operasi terhadap data, gitu ya. Kalau prosedur itu biasanya fungsi-fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kalau fungsi itu adalah nanti function itu yang mengembalikan return value. Itu ada beberapa pendefinisian seperti itu. Tapi asumsinya sama. Prosedur ada fungsi dia satu kesatuan gitu ya. Jadi sekali lagi POP ini procedural oriented programming, programnya ditulis melalui prosedur, rangkaian prosedur atau fungsi yang melakukan proses operasi. Nanti di dalamnya ada operasi, misalkan menjumlahkan, menambahkan gitu ya. Dia ada operasinya di dalamnya gitu ya. Nah, kalau object oriented programming, programnya ditulis dengan membuat objek-objek. Jadi nanti kita buat objek-objek yang di dalamnya terkandung tadi data sama fungsi. Jadi nanti untuk memanggil fungsi kita harus lewat objek nanti gitu ya. Seperti itu ya. Tidak bisa manggil langsung. Jadi kalau prosedural tanpa membuat objek, dia bisa panggil langsung fungsi atau diambil datanya misalkan gitu ya. Nah, ini kalau style codingnya seperti ini biasanya. Kalau proyeknya sudah besar nanti biasanya ada satu file program utama atau main program yang pertama kali dijalankan, exe-nya gitu ya, program pertama yang dijalankan ya. Kalau di Windows itu istilahnya exe. Nah, nanti akan menjalankan tuh di dalam program pertama itu akan memanggil fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Misalkan ketika membutuhkan menjumlahkan dua bilangan, dia manggil fungsi yang satu misalkan. Atau ketika ingin menampilkan tampilan, fungsi dua dan seterusnya. Jadi saling berinteraksi nih nanti di main program yang menjalankan program utama dipanggil gitu ya, fungsi-fungsi ini. Ini adalah pendekatannya adalah POP, procedural oriented programming. Nah, tapi kalau di OOP, object oriented programming, dia akan ada satu file namanya main program, nanti dia akan memanggil objek-objek ini. Menginstant atau membuat objek-objek ini, nanti objek ini saling berkomunikasi satu sama lain. Konsepnya seperti itu. Ya. Perbedaan antara POP dengan OOP gitu ya. Nah, keuntungan dari OOP adalah object oriented ini lebih cepat dan lebih mudah dijalankan, pasti lebih cepat di situ ya, karena tadi dibungkus ya data dan fungsi, dan bisa memberikan struktur yang jelas untuk program, good structure. Nanti ada struktur di kelas, nanti ada variabel, ada fungsi dan seterusnya. Nanti menjaga kodenya nanti lebih mudah di maintain. Jadi istilahnya nanti kode programnya akan mudah di maintenance gitu ya, dimodif dan di debug ya, easy to maintain itu ya. Satu lagi, OOP memungkinkan aplikasi yang kita buat nanti bisa reusable. Jadi beberapa project kita bisa gunakan kelas yang sudah pernah kita buat. Misalkan kita pernah buat project A nih, kemudian ada project B. Nah, nanti project-project yang B yang mendekati mirip-mirip A misalkan dia pakai ya. Misalkan kalian bikin aplikasi misalkan apa ya? Aplikasi kepegawaian misalkan. Kalian bikin nih ya. Nanti ada bagian mengelola pegawai, misalkan menambah pegawai, mengedit pegawai, menghapus pegawai. Nah, modul itu nanti bisa kita gunakan lagi nih ketika mengerjakan proyek lain yang mirip-mirip seperti itu. Misalkan bikin sistem informasi akademik, situ kan ada karyawan juga tuh. Nah, dipanggil aja modulnya, diambil itu, di copy, dimasukkan ke dalam proyek yang kedua. Jadi kodenya lebih reusable, bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah, ini kalau nanti berarti kalau pendekatannya OOP, pasti kita yang kenal namanya kelas. Nah, kelas itu contohnya seperti ini gambarannya, ada kelas ya. Kelas itu cetak biru dari suatu objek misalkan.
Nah, contohnya ada kelas namanya buah nih atau fruit. Nanti objeknya yang bisa dihasilkan dari kelas ini adalah objek pisang, apel, nanas, strawberry misalkan. Ya, pasti buah ini punya khas misalkan. Kekhasan data yang dimiliki buah misalkan apa? Oh, buah punya nama, ya. Apalagi dari sini bisa kelihatan nih, buah punya warna misalkan. Nah, 2 itu misalkan ya. Nanti buah itu punya nama, nah ini namanya pisang misalkan, ini namanya apel ya, punya warna, warnanya kuning, warnanya merah ya, misalkan 2 data itu aja disimpan. Nah, nanti di dalamnya ada proses manipulasi data. Jadi ada kelas jadi satu kelas bisa dibuat banyak objek ya. Satu kelas fruit buah akan bisa dibuat objek banana, apel, pineapple, strawberry gitu ya. Nah, ini juga contohnya kelas lagi, contoh mobil nih. Kelas mobil. Jadi di dalam kelas mobil nanti apa aja variabelnya? Oh, variabel kelas mobilnya adalah misalkan nama mobilnya, misalkan, terus kemudian apa lagi? CC-nya misalkan 1300, 1500 cc misalkan. Kemudian apa lagi ya? Di situ remnya atau bagaimana cara mengerem misalkan fungsi gitu kan ya. Nah, nanti dia dibuatlah objeknya. Contohnya dari objek mobil atau car ada Audi, Nissan, Volvo misalkan. Ya. Nah, gitu ya. Jadi dari satu kelas bisa dihasilkan banyak objek. Jadi apa sih kelas dan objek? Kelas itu kalau saya bahasa sederhananya itu blueprint dari objek, cetak biru dari objek. Ya, gambar atau desain rumah itu ya atau itu adalah kelas. Gambar dan desain rumah itu kelas. Gitu ya. Kemudian kalau resep masakan itu adalah kelas. Gitu ya. Nah, kemudian ada objek. Objek itu instan dari kelas. Ya, artinya dari satu kelas bisa dihasilkan banyak objek, ya, bisa dihasilkan banyak objek gitu ya. Ya, jadi dari satu kelas bisa dihasilkan banyak objek. Misalkan dari objek rumah nanti akan jadi dalam suatu klaster rumah misalkan perhatikan kalian misalkan main-main ke rumah temannya, kemudian masuk ke rumahnya klaster, ternyata bentuk rumahnya tuh sama-sama tuh. Ya, bentuknya sama semua, berarti itu gambar blueprintnya satu, gambar kelasnya satu, tapi rumahnya jadinya banyak gitu ya. Nah, kemudian juga resep masakan tuh ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Ya, jadi seorang arsitek nih ketika ingin membangun rumah, ia akan menggambar atau menuangkan idenya itu dalam suatu kertas yang namanya blueprint, cetak birunya itu ya. Nah, pada OOP terminologinya blueprint itu adalah kelas. Rumah yang dibangun berdasarkan blueprint ini disebut objek. Artinya dari satu gambar rumah bisa dihasilkan banyak objek. Demikian halnya juga tadi resep masakan. Kalian temui resep masakan di majalah kuliner, misalkan ada resep masakan sayur asem. Nah, di situ ada datanya apa sih? Nah, bahan-bahannya, cara memasaknya, itu adalah kelasnya. Ya, resep masakan. Dari resep masakan ini dipraktekkan oleh ibu-ibu atau remaja putri misalkan dipraktekkan di rumah, dibuatlah sayur asem di rumah masing-masing. Nah, sayur asem di rumah masing-masing semangkuk itu namanya adalah objek. Ya, dari satu kelas bisa dihasilkan banyak objek. Analoginya seperti itu ya. Nah, bagaimana membuat kelas? Ini di PHP gini, bikin kelas. Kelas foo. Nah, ini jadi ada kelas, kata kuncinya kelas. Nanti ada nama kelas, biasakan huruf besar. Ya, foo, satu kata. Kemudian ada bracket kurung kurawal buka, pembuka kelas, tutup. Nah, caranya seperti itu ya. Contohnya kelas buah nih, kelas fruit, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nanti pakai PHP harus ada bukanya gini ya. Nah, cara buat objeknya ini kelas ya. Cara buat objeknya di sini. Ini foo dan v adalah objek dari kelas foo. Nah, dengan kata kunci sama dengan di sini dollar sama dengan foo sama dengan new. Ada kata kunci new di situ. Berarti kita sedang membuat objek foo yang namanya $foo ya, huruf kecil ini V juga gitu ya. Atau ini ada dari kelas buah fruit, kita buat buah 1 dan buah 2 contohnya ya. Nah, contoh nanti saya akan sebut dalam perkuliahan misalkan ada istilah yang namanya member kelas, anggota dari kelas. Ya, jadi anggota dari kelas itu ada 2 sesungguhnya, variabel dan metode. Variabel itu atau properties gitu ya, atau nanti juga ada konstanta juga. Bedanya apa properties dan konstanta? Kalau properties bisa berubah-ubah datanya ya, kalau konstanta tidak berubah-ubah.
Contohnya nih, kalau di sini di kelas lingkaran nih, ada kelas lingkaran, ada variabel namanya jari-jari. Jari-jari bisa berubah nih, bisa kita kecilkan, besarkan gitu ya. Tapi konstanta tidak bisa berubah. Pi itu konstanta. Berapa nilainya? 3,14. Di mana-mana, di Jakarta, di New York, di London ya, itu semua adalah 3,14 nilainya. Suatu konstanta yang tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi bisa variabel atau properti di sini isinya konstanta. Kemudian ada metode itu behavior, perilakunya. Perilaku dari kelas lingkaran adalah kita bisa mendapatkan luasnya. Dengan diketahui jari kita bisa mengetahui luasnya atau kelilingnya. Contohnya perilaku apalagi sih? Contohnya di dunia nyata, contohnya mobil deh. Mobil itu ada datanya tadi ya, variabelnya itu nama mobilnya, merek mobilnya misalkan ya, cc-nya, harganya misalkan. Kemudian metodenya apa? Mobil misalkan ya ngerem maju misalkan ya. Atau pintu deh, sekarang pintu kelasnya pintu. Ada variabelnya, warna pintunya, ukuran pintunya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Behaviornya apa? Pintu buka, tutup, dikunci apa enggak misalkan, atau mengunci misalkan. Itu adalah metodenya nanti. Nah, ini contoh yang simplifikatif banget ya, adalah kelas lingkaran, variabelnya jari, sama konstantanya adalah pi, metodenya atau fungsi, metode atau fungsi ya, itu ada dapatkan luas, dapatkan keliling, atau cetak misalkan ya. Nah, ini coba kita mulai masuk nih, cara ngodingnya gimana ya. Contohnya nih ya, saya biasanya ngawalnya dengan static member class ya. Ya, di sini static member class itu ada kata kunci static di sini ya. Contohnya kelas matematika nih ya, kelas matematika. Misalkan saya ingin membuat kelas ini isinya adalah tentang fungsi-fungsi yang di dalamnya itu untuk operasi matematik misalkan ya. Tapi di sini ada static counter, jadi di sini variable $counter 100 ya. Kemudian ada static function tambahkan, di sini function tambahkan A dan B. Nah, cara manggilnya seperti ini. Matematika .2.2 $counter, berarti kan ini 100 nih. Nanti ditambahkan 1 di sini, jadi 101. Jadi ketika dicetak counter sekarang ya, matematika, nah, cara manggil gitu ya, nama kelas ya, kelas name .2.2 nih, .2.2 ya, matematika .2.2 nama variabelnya. Jadi kita bisa mengakses langsung variabel statik ya, dengan cara memanggil nama kelasnya kemudian langsung variabelnya. Ini yang statik ya. Nanti kalau kebanyakan kita berbicara dengan non statik gitu ya. Contohnya kita mau tambahkan karena statik kita bisa panggil nama kelasnya, kemudian berikut fungsinya, matematik tambahkan misalkan 54, misalkan cetak sini ya. Contoh codingnya tadi ada di mana, saya contoh codingnya dulu ya, sebentar. Nah, contoh codingnya saya harus jalankan Visual Code dulu. Sembari nanti di download codingannya ada di ini ya, di mana di GitHub ya, GitHub saya ya. Nah, ini saya jalankan dulu sebentar sum controlnya, panelnya start. Oke, saya share lagi screen-nya, share screen. Oke. Seperti biasa Apache-nya nyalakan dulu ya. Nyalakan Apache, kemudian kita buka Visual Code-nya ini. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang OOP1 ini contohnya kelas fruit. Nah, contohnya kelas fruit, di sini ada kelas apa tadi? Bukan ini. Kelas matematika ini ya. Dan ya oke, caranya simpan filenya nanti pakai gitu ya, class_matematika. Style saya seperti itu ya, nama kelasnya class_matematika ya, nama kelasnya di sini di dalamnya ada codingan kelas matematika itu ya, ada konstanta pi, ada counter, ada tambahkan nih contohnya ya. Kemudian ada cara manggilnya bagaimana. Ini cara manggil kita buat dua file. Pertama file kelas ya, yang berikutnya adalah file yang memanggil kelas. Saya panggil use matematika di sini, nama filenya ini ya. Ini nama filenya use matematika. Use matematika gitu ya. Jadi ada dua file yang terpisah nih ya.
gitu ya. Nah, untuk memanggil kelas yang mau kita gunakan, kita harus gunakan kata kunci require once. Ini kan belajar di sebelumnya nih. Di pertemuan sebelumnya ada tentang require gitu ya. Require once. Kelas matematika. Berarti kita akan memanggil kelas matematika ini dipakai. Kalau tidak dipanggil, ini akan error nih. Tidak akan bisa dipanggil, gitu ya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini contohnya saya codingannya nih, saya panggil. Berarti buka browser ya. Browsernya mana nih? Buka browser, localhost, web.ti. Nah, ini ada kelas mana tadi? OP ya. Di OP ada di mana tadi? Sorry, OP. Oh, statik di folder statik nih, saya taruh di sini statik. Nah, di sini ini ada kelas matematika ya, use matematika ya. Nah, jadi hasilnya gini, counter sekarang 101 tuh. Ya. 4 tambah 5 9. Nah, ini contoh codingannya nih, counter sekarang 1. Misalkan saya tambahin lagi nih, sekali lagi nih. Berarti matematika titik 2 counter misalkan ya. Plus. Berarti sekarang kecetak berapa? 102 harusnya nih. Ya, counter sekarang 102. Belum di save. Ctrl S. Nah, 102. Itu ya cara manggilnya seperti itu. Nanti dilihat codingannya ya. Kemudian cara manggil yang fungsi tambahkan seperti ini, nama kelasnya tambahkan 45. Ya kan seperti itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini cara manggilnya gitu ya. Nah, berikutnya selain ada lagi namanya save. Save ini digunakan untuk memanggil kelas variabelnya dari dalam kelas. Contohnya kita akan memanggilnya 100 counter ini akan kita eksekusi di dalam fungsi ini. Caranya save _2 counter. Jadi save digunakan untuk memanggil member class. Jadi kalau saya bilang member class, jadi terpikir kalian dua, variabel dan fungsi atau metode. Ya, jadi untuk memanggil dari dalam kelas gunakan kata kunci self di sini. Self _2 counter. Berarti ini kita nambahkan di sini dengan naikkan counter, berarti kita menambahkan counter lagi satunya misalkan gitu ya. Ya, jadi matematika naikkan counter, berarti kita sama aja menambahkan tuh satu gitu ya. Dicetak sekarang bisa nanti gitu ya. Ada gak di sini contohnya? Oh, enggak dicontohkan ya di sini ya, bisa aja tambahkan fungsi satu lagi apa tadi? Matematika naikkan counter. Ada enggak? Fungsinya apa tadi? Naikkan counter. Naikkan counter ini. Ya. Gitu ya. Kalau variabel ada dolarnya ya, kalau fungsi itu ada kurung buka tutup jadi ujungnya ya. Oke, coba kita jalankan nih, harusnya sekarang sudah 103. Oh, belum di save. Ctrl S. Nggak berubah. Buat naikkan counter. Tadi kelas apa tadi? Kelas matematika. Naikkan counter. Oh, belum ini tambahin. Plus gitu ya. Kurang. Jadi akan dinaikkan satu-satu nih, gitu ya. Oke, salah tadi kurang sedikit. Nah, ini. Nah, 103 gitu ya. Oke. Kemudian lagi tadi kita lanjut. Nah. Oke. Save ini bisa juga digunakan untuk mengakses konstanta dari dalam kelas. Jadi misalkan ada pi nih 3,14 nih. Nah, untuk memanggil pi itu dari dalam kelas self _2 gitu ya. Jadi ada 2.2 untuk statik dan konstanta gitu ya. _2. Nah, contohnya menghitung luas lingkaran self _2 pi jari-jari gitu ya. Return luas. Nah, tinggal kita echo nih. Echo nilai pi. Nah, ini cara manggil dari luar. Kalau dari luar nggak pakai self tapi pakai nama kelasnya _2 pi ya. Berarti ini konstanta nih. Tidak ada dolarnya nih ya. Tidak ada dolarnya berarti konstanta. Kalau ada dolarnya berarti variabel. Mana tadi contohnya? Nah, ini dolar counter itu variabel ya. Nah, ini contohnya menghitung luas lingkaran 8 ya.
cetak berapa 8 misalkan, nanti akan cetak luas lingkarannya adalah 8 ya, jari-jarinya 8. Nah ini outputnya, nanti bisa kalian lihat deh contoh codingannya ya. Sorry. Itu ya, saya lanjutkan dulu, nanti saya buka sesi pertanyaan. Nah, biasanya kode-kode program kita nanti banyakkan yang non statik. Tadi contoh yang statik ya. Ini yang non statik nih contohnya. Nah, contohnya ada kelas buah nih. Ada kelas buah. Nah, caranya misalkan tadi saya sudah ilustrasikan buah itu punya dua variabel, apa? Variabelnya nama dan variabel warna gitu ya. Jadi ada dua. Ya, contohnya adalah kelas fruit di sini ya. Nah, ini saya ambil contoh kodenya dari W3 School. Kalian bisa akses tuh W3 School nanti contoh codingannya ya. Di situ ada apa? Ada variabel nama sama warna, color. Properties, namanya properties. Bisa juga tadi ya variabel atau properties itu ya. Jadi yang melekat ke dalam itunya ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi set name, ada get name. Ya, ini ada setter getter istilahnya. Nah, untuk mengaksesnya dari dalam kelas gunakan kata kunci this. Nah, ada banyak istilah ya. Ada this di sini nih. This, tanda panahnya sekarang tanda panahnya bukan sama dengan tapi min tanda panah nih ya. Bahwa bedanya kalau array itu sama dengan tadi ya. Yang sebelumnya kan this name sama dengan. Jadi kita set nama ini dengan nama yang ini yang ada di properties, this name dengan nama yang baru dimasukkan. Misalkan gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Apple, fruit, ya, fruit. Nah, nanti di set apple, set banana, ya, nama. Nah, kemudian diambil get, dia panggil fungsinya get. Contohnya pakai get. Ya, contoh codingannya ada di sini. Nah, contoh codingannya ini di OP1. Nah, ini ada kelas fruit, ya. Jadi ada kelas ada namanya keranjang buah, nih keranjang buah. Nah, itu nama buahnya apel, warnanya red. Itu outputnya sih sederhana gini aja, tapi nanti pemahamannya lebih dalam di sini ya. Contohnya tadi apa? Kelas OP1, di sini ada kelas fruit, ini dia. Kemudian ada keranjang buah. Nah, ini saya buat dua instan, apple sama banana. Kemudian saya panggil fungsinya set nama, set color, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini contoh kelas buah. Ya. Contoh lagi kelas nilai siswa. Nah, kelas nilai siswa ini menyimpan data nama siswanya, nilainya, kemudian ada variabel sekolah di situ. Ya, ada variabel sekolah di situ disimpan. Ya. Contohnya kita buat objek NS1 new nilai siswa, gitu ya. Di situ nanti objeknya kita set namanya. Nah, ini cara manggil variabelnya adalah dengan tanda panah ya, tanda panah nama Faiz Fikri, nilainya berapa 80. Nah, dicetaklah di sini misalkan NS1 nama sekolah di, nanti akan kecetak tuh nanti ya. Nah, ini manggilnya tadi ya ada dua file ya. Ada tadi dua file, contohnya di codingan saya di sini ada dua file, ada namanya kelas nilai siswa, ini isinya seperti ini. Ada variabel, ada fungsi ya. Nah, cara manggilnya itu di kelas sekolah sih, ya, sekolah. Nah, saya panggil kelas, ada require one di atas, kelas nilai siswa. Nah, nanti akan dibuat objek nilai siswanya. NS1 itu objek ya. Nah, di set namanya siapa? Faiz Fikri, nilainya 80, nanti di logic itu ditampilkan misalkan. Ya. Nah, lanjutkan. Nah, ini contohnya variabel ya. Berikutnya ada di dalam kelas nilai siswa ternyata tidak hanya variabel, ada juga fungsi. Fungsi ini untuk ngapain? Untuk logiknya adalah kalau nilainya di atas 55 lulus. Jadi cara mengaksesnya pakai this ini. This nilai. Bukan pakai self ya, this nilai. Kalau statik berarti pakai self. Ya kalau variabel biasa bukan non statik berarti pakai this di sini. This nilai, jika nilainya di atas 55 maka kita akan cetak lulus. Jika tidak lulus misalkan ya. Oke, ini contohnya di kelas apa tadi ini sekolah. Nah, ini Faiz Fikri SDITNF, hasil ujiannya 80 dinyatakan lulus. Ini codingannya mana ini codingannya? Nah, ini codingannya ya. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu.
Oke, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan dulu ya sebelum ke konstruktor? Ada pertanyaan dulu nggak? Udah mulai ini advance nih ya. Oh ya, jangan lupa isi absennya seperti biasa, NIM, nama, sama kelasnya. Ya. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ini baru-baru nih. Biasanya kalau belajar OOP bengong dulu nih. Apa nih apa yang dibicarakan gitu ya. Ada pertanyaan? Masih belum? Masih bingung? Ya nggak apa-apa lah. Menyimak dulu aja ya. Nanti kalian coba nih ya. Karena ini memang materi yang cukup lumayan ya untuk pemahaman ya. Tingkat pemahamannya ya. Saya dulu belajar cukup lama juga tuh OOP ya. Untuk OOP ini belajar metode belajarnya yang gampang ya langsung ngoding nanti paham sendiri ya, atau logic langsung misalkan. Nih saya cerita lagi ya, ini variabel namanya apa tadi? Non static ya. Memang ada banyak kata kunci tadi ya, ada titik dua ya, ada this, ada apa lagi ada? Ada self gitu ya. Nah, itu ya. Ada function, nah itu ada hal-hal baru tuh, banyak hal baru nih ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk namanya konstruktor, pembentuk kelas ya. Jadi suatu kelas dia mempunyai konstruktor. Ya. Konstruktor itu sebenarnya fungsi layaknya fungsi-fungsi yang lain, tapi namanya sudah ditentukan kalau di PHP. Kalau di PHP namanya sudah ditentukan. Namanya harus ini, underscore 2 kali, underscore konstruk. Ya. Namanya harus 2 kali nih, ya. Ya, jadi nanti baris kode program pada konstruktor akan dieksekusi ketika objek dibuat atau diciptakan. Ya, jadi ketika membuat objek nanti dia akan mengeksekusi konstruktor. Nah, kalau yang ini nih belum ada konstruktornya nih, ini belum ada konstruktornya nih. Yang di kelas-kelas sebelumnya belum ada konstruktornya. Jadi bisa aja dalam suatu kelas belum punya konstruktor. Gitu ya. Oke. Contohnya digunakan buat apa sih konstruktor ya? Guna inisialisasi variabel kelas. Ya, jadi untuk membuat nilai awal dari suatu variabel kelas gitu ya. Contohnya membuat di dalam objek fruit ada 2 variabel yang wajib diisi. Syarat untuk membuat objek buah atau fruit tadi harus ada nama dan warna, color. Nah, bisa kita taruh nih kodingan persyaratan itu di dalam konstruktor. Contohnya lagi untuk membuat objek nilai siswa harus ada nama dan nilai misalkan. Nah, sehingga nanti codingnya lebih simpel lagi. Kita tidak perlu set lagi nanti ya. Nah, ini contoh codingannya seperti ini ya. Ini konstruktor seperti ini ya. Function underscore 2 kali, ini underscore 2 kali. Jadi ada spasi nih antara function dan ada spasi. Kadang-kadang lupa nih masih spasi, ini ada spasinya nih. Ya, underscore construct, terus ada variable name dan color. Kebetulan namanya sama dengan nama yang di ini. Jadi jangan bingung nih. Ini kok name, ini name ada lagi nih ya. Ini name yang diberikan ya. Contoh yang diberikan itu nanti nih apple dan red ya. Jadi ketika dia buat objek apple new fruit, dia akan memanggil konstruktor ini karena ada 2 variabel, maka dia harus assign 2 apple dan red. Nah, maka nanti yang name yang ini akan di set dengan apple nih, di set gitu ya. Jadi name-nya ini akan di set. Ya. Cara membedakannya gunakan kata kunci this di sini. This name sama dengan nama name ini. This color sama dengan color. Jadi nanti dia akan ke set tuh name dan colornya. Sehingga nanti kita bisa panggil get ini nih ya. Sehingga ketika dicetak echo apple get name br. Nah, nanti akan dicetak nama buahnya, baris pindah baris warnanya gitu ya. Kalau sebelumnya perhatikan codingannya sebelumnya. Nah, untuk mencetak, untuk nge-get kita harus jalankan metode set di sini. Set nama. Karena tidak ada nilai awalnya nih. Fruitnya masih kosong nih kan. Nah, ini tidak ada konstruktornya nih. Jadi belum tahu nih buah apa. Meskipun namanya udah apple nih. Ini udah tahu namanya apple tapi variabelnya belum kita set name dan warnanya gitu ya. Jadi ini dengan yang seperti ini bisa kita set langsung name dan namanya gitu ya. Itu contohnya ya. Contoh lain.
Nah ini nilai siswa, ada nama, nilai, sekolah misalkan ya. Nah, ini kelasnya, ada konstruktornya, ada nama dan nilai. Jadi untuk membuat objek nilai siswa wajib isi nama dan nilai, mandatorinya. Nah nanti kita set this ke sini, set this ke sini ya. Nah nanti ada logic get hasil. Nah cara manggilnya seperti ini. Objek NS1 nilai siswa Rosa 90. Ya, kemudian ada NS2 nilai siswa Badu 30. Nah, bisa dicetak nih namanya nanti. Kita panggil namanya NS1 nama, kita cetak hasilnya berapa? Lulus tidak lulus nanti. Gitu ya. Nah, ada lulus dan tidak lulus gitu ya. Nah, ini contoh codingnya ada di sini di bagian OOP yang kedua. Kedua apa tiga ya? OOP yang kedua kalau nggak salah deh. OOP kedua nih ada di GitHub ya. Nanti kelas fruit juga ada di sini. Ada kelas keranjangnya juga ada nih, sudah pakai yang tadi, tidak perlu set lagi ya. Ini ada kelas nilai siswa ini ya, nama, nilai, sekolah, terus ada konstruktor, kemudian ada get hasil ya, ada sekolah di sini. Nah ini contohnya udah advance nih, coba diperhatikan di sini. Kita require ya, panggil library-nya, istilahnya library gitu, pustaka program ya. Nah, dari kelas nilai siswa kita panggil require one. Kita bikin ada 4 objek, kita bikin ya, objek Faiz Fikri namanya, ada Rosali, kemudian ada Badu, ada Rio Dumatubun misalkan ya. Nah di sini ada nilai-nilainya 80, 90, 40, 65 nilai-nilainya ya. Oke. Nah berikutnya data-data ini saya masukkan ke dalam array. Ini array AR siswa. Jadi kumpulan dari siswa kita masukkan di sini. NS1 sampai NS2 sampai NS4. Ini nanti sesungguhnya dari database gitu ya. Nah, saya cetak di dalam satu array, dalam tabel ya berapi ya, ini for each nih kayak gini. Nah, cara panggilnya diambil datanya nih di absen lah misalkan, ambil siswa Faiz Fikri, kemudian diambil namanya, tinggal diambil sis nama ya, kemudian diambil nilainya, kemudian dicetak hasilnya. Nah, ini memanggil variabel ini memanggil fungsi gitu ya. Di looping nanti akan cetak 4 datanya. Contoh programnya nih yang ini ya, di OOP2. Nah, di OOP2 di sini ini ada apa tadi, nilai siswa. Nah, ini ya, sekolah ya sini. Nah, ini. Jadi tabelnya seperti ini, cetak ya. Jadi kecetak seperti ini. Nah, ini contoh implementatifnya nih OOP tadi gitu ya. Oke. Nah ya, oke. Tadi saya masuk ke berikutnya ke namanya access modifier. Nah ini kata kunci baru lagi nih. Access modifier adalah nanti sebagaimana objek itu ada access modifier. Ya, jadi ada buat keamanan data sesungguhnya ya, atau keamanan fungsi ya. Contohnya bayangkan rumah kita ya. Rumah kita tuh ada yang sifatnya public, ada yang private, ada yang protected ya. Public itu kalau rumah kita di dalam rumah, di depan rumah, di teras rumah kita ada pot, ada kemudian ada apa lagi, ada kursi di luar misalkan. Nah, itu adalah public, artinya orang lewat di luar bisa kelihatan. Ya, jadi bisa diakses dari public ya. Ya, bisa diakses dari luar kelas gitu ya kalau public ya. Kalau private dia hanya bisa diakses dari dalam kelas saja. Jadi kalau private contohnya apa, TV di dalam rumah. Nah, untuk menonton TV, untuk mengakses TV, dia harus masuk dulu ke dalam jadi private itu ya. Contohnya hanya bisa dipanggil dari dalam kelas saja, itu private. Ada lagi protected. Nah, dapat diakses dari dalam kelas dan kelas-kelas turunannya. Nanti istilahnya ada turunan nih. Ya, jadi contohnya apa, barang-barang yang protected di rumah. Contohnya apa ya? Contohnya ya emas lah, emas milik ibunya misalkan. Ya, atau gaun pengantin milik ibunya misalkan ya. Nah, nanti akan diturunkan ke anaknya misalkan ya, atau emasnya akan diberikan ke anaknya, itu protected, bisa diakses dari dalam kelas dan turunannya nanti konsep inheritance gitu ya. Nah ini contohnya kelas fruit ya, ada name, ada public, ada protected, ada private. Jadi di kelas buah ini ada nama buahnya, ada warnanya tapi protected, ada private ya, beratnya misalkan ya, ada 3 Nah ini kalau kita buat objeknya mango new fruit misalkan, mango name, nah ini nggak error nih karena public dia bisa dipanggil dari luar nih. Ini kan di luar kelas nih ya, ini coding ini di luar kelas nih. Mango name, manggil name ini nanti caranya tanda panah ya, name mango, ini oke. Tapi kalau yang ini akan error nih
yang ini ya, color dan weight. Ya, karena dia protected dan private ya, hanya bisa diakses dari dalam kelas saja gitu ya. Berarti codingan di dalam sini nih gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau public berarti bisa dicetak semua nih ya gitu ya. Tapi ini function yang protected nih, set color tidak bisa dipanggil dari luar. Ini juga private tidak bisa dipanggil dari luar. Gitu ya. Itu ada public, private, protected gitu ya. Jadi kapan kita pakai public? Kalau data kita ingin bisa diakses dari luar gitu. Filosofinya. Kapan kita ngeset private? Kalau ingin tidak boleh dari luar diakses ini. Ini karena hitungannya hanya dibutuhkan di dalam kelas saja. Nah, set yang private. Protected. Oh, nanti saya punya berpikir nanti ini variabel ini atau fungsi ini boleh diakses oleh kelas turunannya misalkan akan diubah datanya misalkan ya itu seperti itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini contoh nanti ketika belajar software engineering, kita kan kalian belajar rekayasa perangkat lunak. Ini semester ini ya, udah lagi belajar nggak? Ya, rekayasa perangkat lunak ya. Nah, kalau nggak salah lagi belajar tuh ya. Nah, itu nanti ada materi tentang software engineering itu ya. Nah, ada yang namanya kelas diagram di sini. Nah, nanti bisa digambarkan ada kelas account, ada variabelnya nomor saldo, ada metodenya deposit, withdraw, cetak. Jadi ini ada konstruktornya ini, ada nomor sama nama. Nah, ini ketika digambarkan seperti ini, ya nanti ada softwarenya nih untuk membangun bikin diagram ini. Ya, banyak softwarenya yang open source juga ada ya. Nah, nanti dari sini bisa diterjemahkan jadi kode program. Ini contohnya pakai PHP, nomor saldo, konstruktor nomor dan seterusnya ini ya. Ada ini contohnya kelasnya, kelas akun ya. Ya, akun itu untuk akun bank misalkan ya, untuk akun akunting ya kan. Yang bisa ada nomor dan saldo di sini ya. Ini ada fungsi deposit untuk nambahin uang ya. Nah, ketika kita panggil nanti dia nambah uangnya ya. Ada withdraw ngambil, ada cetak gitu ya. Nah, ini contoh codingnya ada di sini di bagian OP3 nih ya. Ada kelas akun ya, sama ada use akun. Ini kelas akun, ada contohnya sama use akun. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya kalau dipanggil, kita panggil codingannya nih. Nanti disimak aja kelas akun ini ya. Jadi yang kelas ini nggak bisa dipanggil, yang dipanggil use akunnya nih. Use akun ya, contohnya itu. Ada dua akun yang kita buat, akun AC01 sama ini. Nah, contohnya ada akun 01 dan nah ini akun 01, misalkan akun 020 dan akun tinggal dicetak, withdraw, cetak. Jadi cetak dulu sebelum diambil, misalkan sebelum nabung, misalkan contohnya gitu ya. Oke. Nah ini udah advance lagi nih. Ini terima dulu ya. Ini saya akui nanti agak berat materinya, tapi diterima dulu, nanti kalian coba codingannya ya. Nah, kelas akun ini bisa kita kembangkan lagi. Nah, kita kembangkan, ini namanya parent class. Kelas akun ini kita kembangkan lagi, kita akan tambahkan fitur baru. Fitur barunya adalah kita nambahkan nama customernya, karena tadi cuma ada nomor dan saldo aja. Nah, ini ada nomor dan saldo aja nih. Nah, saya akan buat fitur baru dari kelas account, namanya account bank misalkan ya. Dengan fitur baru ada nambahin nama customer dan nambahin satu metode transfer di sini. Jadi kita bisa transfer uang misalkan dari satu rekening ke rekening lain. Saya nambahkan metode transfer dan metode cetaknya kita tulis ulang karena metode cetak di sini hanya mencetak nomor dan saldo saja. Cetak nomor dan saldo saja. Nah, dengan adanya customer di sini kita ingin mencetak nomor, saldo sama customer. Berarti kita harus mendefinisikan ulang, override istilahnya, mendefinisikan ulang metode cetak. Gitu ya. Contohnya di sini ya, contoh ini. Jadi ada metode apa tadi, transfer sama cetak ditulis ulang. Variabel nama customer. Istilahnya ini parent class, ini subclass. Ya. Ini bapaknya, ini anaknya gitu ya. Atau ibunya ini anaknya gitu ya. Single inheritance ya, dia bukan multiple inheritance ya. Satu kelas ini punya orang tua cuma satu, tidak dua ya. Tapi kalau satu parent class bisa punya anak banyak gitu ya, tapi orang tuanya cuma satu ya, single inheritance ya, single parent gitu ya. Nah, ini contoh codingannya, require once ya, panggil dulu akunnya, terus kita kelas bank account extend. Nah, kata kuncinya extend nih.
Jadi kalau ada seperti ini berarti account bank extend account. Account bank extend account. Nah, account bank orang tuanya adalah account. Atau account bank turunan dari account gitu ya. Nah, ini ya publik. Nah, di sini nambahin variabel baru. Jadi kita nggak perlu nambahin nama dan nama dan saldonya. Jadi variabel yang dimiliki oleh orang tuanya, akun ini punya nomor sama saldo, akan diwariskan, namanya kan inheritance, diwariskan ke anaknya. Jadi semua variabel dan metode yang public atau protected dia akan diturunkan ke orang tuanya, ke anaknya. Ya, jadi metode-metode ini kan public nih. Biasanya dia bukan biasanya, bisa diakses oleh anaknya nanti, gitu ya. Tapi kalau private tidak bisa diakses. Ingat ya tadi private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, tidak bisa diakses oleh turunannya. Tapi kalau protected dan public pasti bisa diakses oleh turunannya. Nah, diwariskan jadinya. Jadi codingnya kita lebih simpel. Jadi kita tidak perlu menambahkan metode lain di sini kecuali kita akan ubah. Nah, karena nggak ada transfer berarti kita akan tambahkan transfer di sini. Jadi di sini variabel apa yang tidak ada yaitu saldo dan nomor. Saldo dan nomor sudah dimiliki juga oleh bank account karena diwariskan dari orang tuanya account. Sama tadi metode apa? Metode deposit, withdraw sudah punya dia, gitu ya. Jadi codingnya lebih simpel tadi kan. Nah, ini cara manggil parent kelasnya parent nih. Parent .2 ini memanggil konstruktor parentnya, berarti memanggil konstruktor dari account. Nomor dan saldo awal. Nah, kalau yang customer ini berarti ngeset yang ini nih, customer. Kemudian dicetak, cara manggil variabel cetak. Karena nyetaknya baru 2 nih parentnya, nomor sama saldo, belum kecetak yang ketiganya, customer ya, kita tambahkan di sini. Customernya siapa? Nah, ada fitur baru namanya transfer, nanti bisa kita cetak. Ya, untuk mentransfer kita harus butuh objek account lain. Ya, kalau kalian mau ingin transfer uang ke ibunya misalkan, ya, nah nanti pasti kalian akan masukin nomor ibunya akunnya. Nah, nanti berapa uang yang ditransfer. Ya. Sama seperti ini, objek akunnya mana, berarti nomor objek saldonya mana, nomor rekeningnya mana, ya, nanti akan transfer uang. Nanti caranya apa yang terjadi ketika transfer, uang di akun kita akan berkurang, this withdraw. Nih, sini ada this withdraw. Uang di akun kita berkurang. Uang di akun tujuan, di akun ibunya akan bertambah. Gitu ya. Nah, ini contoh codingannya ada di sini. Nah, di sini di bagian ATM nih, ya. Ada kelas bank account di sini codingannya, ya. Kemudian ada kelas ATM. Nah, di kelas ATM ini ada 2 ya. Akun AB1 punyanya Rasport misalkan, AB2 punyanya Ahmad misalkan. Ya, Rasport punya 5.000, Ahmad punya 200 nih, ya. Nah, dia mau transfer nih, ya. Dicetak dulu sebelum transfer, keadaan keuangannya nih, cetak ya. AB1, AB2 berapa sebelum transfer, ya. Kemudian setelah ditransfer, nah, dia mau Rasport akan transfer ke Ahmad 1.200 misalkan. Nah, di sini ada siapa rekening yang dituju, Ahmad AB2, ya, ini Ahmad nih AB2. Berapa yang ditransfer? Yang ditransfer 1.200. Nah, nanti kita cetak sesudah ditransfer bagaimana. Kita lihat di sini di ATM, ini ada ATM. Nah, ini sebelum ditransfer akunnya dari Rasport adalah 5.000, ya. Kemudian Ahmad ada 200, dilakukan transfer berapa tadi? 1.200, maka uang Ahmad bertambah, uang transfer berkurang $3.200 misalkan, ya, berkurang kan, dikurang di 1.200 kan, ini 5.000 jadi kurang 3.800. Nah, akunnya Ahmad sekarang bertambah nih, awalnya 200 tambah 1.200 jadi 1.400. Nah, kayak gitu tuh logiknya dipakai, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nih, ya. Nama puyeng ya, ada. Jangan puyeng dulu, nih baru mulai nih, ya. Ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Pak. Oke, Muhammad Bilal, silakan. Ya, jadi yang kayak private, public sama protected itu kayak ID name sama kelas ya? Gitu? Bukan, private, public sama apa tadi? Private, public dan protected itu adalah suatu mekanisme memprotek suatu atau melindungi data kita, gitu ya. Jadi kalau kita buat program nih, ada data-data yang nggak boleh diakses di luar. Nah, maka kita set nanti di depan variabelnya atau di depan fungsinya private.
gitu ya. Jadi contohnya nih, misalkan ada variabel apa nih yang nggak mau kita set dari luar misalkan. Nah, misalkan tadi contohnya di sini apa ya? Contohnya di sini, contohnya public semua sih sini ya. Nah, contohnya yang ini sederhana ini nih ya. Ada yang ini yang sederhana nih. Nah, ada variabel nama, warna sama berat. Kalau nama boleh diakses dari luar. Nah, kita set public. Tapi kalau kita tidak ingin diakses dari luar, hanya di dalam kelas ini saja kita set private. Ya. Kalau ingin diakses oleh turunannya, maka protected. Saya dan turunannya misalkan protected. Jadi gunanya akses modifier itu untuk mengamankan data sesungguhnya. Ya, nanti kalau kalian butuh tuh bikin fungsi yang atau bisa juga variabel, ini contohnya variabel, ini fungsi ini. Ya, function bisa di depannya ada protected. Kalau tidak dikasih berarti public. Ya, tidak ada depannya nih set nama berarti public. Gitu ya. Gitu. Jadi fungsi private, public dan protected adalah melindungi data kita dari luar atau melindungi fungsi dari luar. Apakah ingin bisa diakses dari luar? Public. Ya, private. Kalau tidak, ya, contohnya kalian bikin akun Instagram deh, ketika atau akun Facebook misalkan, ketika buat gitu ya, nanti ada pertanyaan, apakah nomor handphonenya misalkan mau di share, berarti dia kalau kita centang yes misalkan, berarti public. Tidak mau di share berarti kita private. Nah, contohnya sederhana gitu untuk memproteksi data kita. Ada lagi pertanyaan? Nanti ada rekamannya kan ya Pak? Ya ada rekamannya nih ya. Nanti saya karena ini berulang ya. Oke. Bambang ya silakan. Ada yang mau nanya? Ada lagi pertanyaan? Memang perlu disimak, diulang-ulang dulu gitu ya. Bambang mau nanya? Bedanya penggunaan, kapan kita menggunakan yang procedural object programming sama yang OOP itu kapan? Oke, ya. Penggunaan POP sama OOP. Ya. Oke, baik. Jadi selama ini yang kita pelajari itu masih prosedural sesungguhnya, yang masih kemarin tuh kita masih prosedural tuh ya. Yang bikin fungsi apa kemarin ya, pertemuan itu masih prosedural. Jadi PHP itu kalau styling codingnya bisa juga, kita nggak pakai OP bisa, prosedural semua boleh, bisa aja. Nah pertanyaannya kapan pakai prosedural, kapan pakai function, ya, kapan pakai OP gitu ya. Ya. Tapi kalau kalian pakai framework ya. Kalau pakai framework harus pakai OP. Ya. Kalau pakai framework pakai OP. Ya, contohnya nanti kan kita mau belajar CI nih, code editor itu udah pakai OP gitu ya. Tapi kalau codingnya sederhana ya, bikin fungsi-fungsi aja gitu kalau sederhana. Contohnya fungsi buat daftar siswa misalkan, nggak mau pakai framework berarti ya udah bisa pakai prosedural tuh codingannya gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ingin sederhana tidak perlu framework yang canggih misalkan, hanya isinya pendaftaran aja misalkan, bikin aplikasi pendaftaran udah nyimpan ke database misalkan, ya sudah ya, itu nggak pakai OP. Tapi ketika nyimpan ke database sesungguhnya library database sudah OP itu. Jadi mau nggak mau pakai OP itu kalau pakai ke database gitu ya. Ya. Jadi kalau yang aplikasi sederhana saja itu cukup dengan fungsi-fungsi saja. Ya. Tapi kalau sudah kompleks, bikin aplikasi bisnis, aplikasi perpustakaan, aplikasi penjualan gitu ya, itu kalau pakai framework mau nggak mau yang harus OP, mensyaratkan OOP gitu, dan lebih kompleks. Kenapa pakai OP? Nah, tadi ada tujuannya tadi kan ya. Dengan OP maka kita ngapain tadi? Di depan ada tuh ya. Dengan OP berarti codingan kita nanti lebih mudah di maintain di sini, mudah di maintain ya. Kalau fungsi nanti kalau berubah semuanya di bagian tertentunya misalkan gitu ya. Itu jawaban saya ya. Jadi kalau kompleks ya pakai OP aja gitu ya. Jangan lupa ya subscribe, like and share videonya, tekan tombol loncengnya.